Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang malam ini sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Untuk memulai hari kami pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus pimpin hati kami untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Saya akan membacakannya untuk kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah siapakah orang benar? Saudara-saudariku yang terkasih, kita pasti sudah pernah atau bahkan sering mendengar lagu yang berkata, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah orang yang benar? Siapakah yang doanya dapat berkuasa? Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan memperoleh jawabannya. Karena itu, kita perlu membaca Yakobus pasal 5 ayat 14-16. Dan untuk lebih mendalaminya, dapat membaca keseluruhan surat Yakobus. Tentunya, orang yang benar adalah orang yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Mengaku dosa sangatlah sulit karena rasa malu dan takut direndahkan. Justru mengaku dosa, maka segala hambatan, segala halangan untuk doa-doa kita telah dihapuskan di dalam darah Yesus Kristus. Akan tetapi saat ini kita diajarkan bahwa seseorang yang akan mendapat kuasa dari doanya adalah orang yang mengaku dosa, sehingga ia akan dapat menyembuhkan dan melakukan hal yang heran bagi manusia. Oleh karena itu, hal utama yang harus dimiliki adalah iman kepada Kristus, bahwa Kristus yang menyelamatkan dan mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian adalah kasih yang memberikan kita kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita, sehingga kita berdoa bagi kebaikan dan sukacita sesama kita. Dan yang terakhir adalah pengharapan, yakni pengharapan bahwa Kristus akan menyelamatkan kita dan juga sesama kita. Jadi saudara-saudari, kalau saat ini doa-doa kita belum terkabul, maka saatnya untuk introspeksi diri dan mengaku dosa kepada Tuhan dan bahkan kepada anak kecil atau bahkan kepada orang-orang yang kita benci. Kemudian, apabila selama ini kita hanya berdoa untuk kebaikan kita dan apalagi mengikutkan kutuk bagi orang lain, maka sekarang waktunya kita belajar untuk memperbaiki doa-doa kita untuk kebaikan kita dan juga kebaikan sesama kita sebagai bukti kasih kita, iman dan harapan kita di dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur boleh diingatkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu agar kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu dan juga kepada orang-orang yang kami benci, karena dosa adalah penghalang berkat-Mu dalam hidup kami. Bapa, ajar kami melakukannya. Kami mengaku dosa kami,
Mampukan kami melakukan firman-Mu. Pimpin kami untuk melaksanakannya. Bapa, kami juga berdoa buat umat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup, sakit penyakit, kekurangan kebutuhan, ditindas oleh sesamanya. Dan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan, Engkau yang memampukan mereka melewatinya. Engkau yang menghibur, menyembuhkan, dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga berdoa buat para pemimpin negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau memberkati mereka, menuntun mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan. Biarlah program-program pemerintah menjadi jawaban di dalam pergumulan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan di dalam tangan Tuhan setiap aktivitas kami dan studi kami sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk mengerjakannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.